Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam Pancasila. Video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan hingga reformasi. Pada tahun 1945, ketika Indonesia bersiap untuk mendeklarasikan kemerdekaannya, Pancasila muncul sebagai konsep dasar ideologi negara dalam sidang-sidang BPUPKI dan kemudian diadopsi oleh PPKI. Pancasila tidak hanya diakui sebagai ideologi negara, tetapi juga menjadi bagian integral dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini menandai awal resmi bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka. Kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949 sampai 1950. Apa yang terjadi pada masa ini? Indonesia menjadi negara federal bernama RIS sebagai hasil perjanjian dengan Belanda. Pemerintah pusat kehilangan sebagian kewenangan, sehingga muncul ketidakstabilan politik dan ancaman perpecahan. Penyebabnya, tekanan Belanda melalui perjanjian Renville dan konferensi meja bundar, ditambah perbedaan pandangan tentang bentuk negara. Akhir masa ini, RIS bubar karena tidak efektif, dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tahun 1950. Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara. 3. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Apa yang terjadi pada masa ini? Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 untuk membubarkan Dewan Konstituanse yang gagal untuk membuat undang-undang baru. Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara dan digunakan sebagai pedoman politik. Demokrasi parlementer yang lemah, sering terjadi konflik antara partai, dan ketidakstabilan politik menyebabkan pemerintah mencari cara untuk mengendalikan kekuasaan. Akhir pada masa ini, masa demokrasi terpimpin berakhir karena gejolak politik, konflik ideologi, dan kudeta Presiden Insinyur Soekarno. 4. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini yang terjadi, Presiden Soeharto memimpin Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai alat politik untuk menegakkan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Semua organisasi dan partai diwajibkan ikut P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pada masa ini, ingin menekan konflik politik dan ideologi, khususnya komunisme, serta menjaga keamanan negara. Pemerintah menekankan kepatuhan formal terhadap Pancasila. Akhir pada masa Orde Baru ini berakhir karena krisis ekonomi, korupsi, dan tuntutan reformasi rakyat memuncak pada 1998 yang memaksa Soeharto harus mengundurkan diri. 5. Atau yang terakhir, masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini terjadi reformasi membuka era demokrasi baru. Pancasila ditegaskan kembali sebagai ideologi terbuka dan pedoman hidup bangsa, menekankan pada pengalaman nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan berkarakter, dan demokrasi. Keinginan rakyat untuk menghapus dominasi otoritarian Orde Baru, memperkuat demokrasi, dan menghindari konflik sosial. Masa reformasi ini masih berlangsung hingga sekarang, dengan tantangan modern seperti globalisasi, toleransi agama, dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan praktik sehari-hari. Dari panjang perjalanannya Pancasila, saya sadar bahwa Pancasila bukan sekedar hanya hafalan di sekolah, tapi pedoman untuk hidup nyata. Di zaman sekarang, tantangan kita beda, bukan lagi penjajahan fisik, tapi perpecahan di dunia digital, berita bohong, dan intoleransi. Justru di situ nilai-nilai Pancasila paling dibutuhkan. Saya percaya kalau generasi muda mau menerapkan persatuan, kejujuran, dan gotong royong, Indonesia akan tetap kuat. Dari masa ke masa, Pancasila selalu cahaya yang menuntun bangsa ini. Sekarang, giliran kita yang harus menjaga dan menghidupkannya, bukan dengan kata-kata, tapi lewat tindakan nyata. Kita Indonesia, kita Pancasila, kita satu bangsa dan negara, dan kita bangga menjadi bagian dari generasi yang meneruskan semangatnya. Terima kasih.